Papua. 2. Penatua R. Kainama. 3. Penatua R. Sapteno Latuhe. 6. Diaken Megi Latumahina Haumahu. 2. Dalam kebaktian pagi ini di Gedung Gereja Ebenezer pada pukul 9 akan dilaksanakan akta alih status dari SMTPI ke katekesasi. 2. Angka room pelayanan pekan depan. 1. Pengaturan tugas kolektan akan disampaikan kemudian sesuai dengan jadwal majelis bertugas. Sementara untuk paduan suara dan tim Pelda dalam kebaktian pekan depan tanggal 1 Mei 2022 adalah sebagai berikut. Gedung Gereja Ebenezer pukul 6.30, paduan suara Maranatha tim Pelda kelompok Sion dan Niel. Pukul 9 paduan suara Exodus tim Pelda kelompok Irene dan Niel. Gedung Gereja Gloria pukul 7 paduan suara laki-laki Sanobar tim Pelda kelompok Shalom. 2. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa oleh karena tanggung jawab pengutusan Tuhan bagi hamba pelayannya, yaitu Pendeta Dede Lopu H.A. Soparue, Sarjana Sains Teologi, yang telah 8 tahun 8 bulan melayani di Jemaat GPM Ebenezer untuk melanjutkan tugas dan karya pelayanannya di Kebun Anggur Tuhan yang baru di Jemaat GPM Soya Klasis Kota Ambon, Klasis Pulau Ambon, maka diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa kebaktian tutup kerja Pendeta Dede Lopu H.A. Soparue, Sarjana Sains Teologi, selaku Pendeta Jemaat GPM Ebenezer akan berlangsung pekan depan Minggu 1 Mei 2022 pada kebaktian pukul 9 di Gedung Gereja Ebenezer. 3. Berkenan dengan dipanggil pulang oleh Tuhan hamba pelayannya almarhum Diaken Luki Andre Frigo Sahertian pada Senin 4 April 2022 yang lalu, maka jika seluruh proses telah disetujui oleh Majelis Pekerja Harian Sinode GPM melalui Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon dan percakapan pastoralia telah dilakukan, maka Jemaat GPM Ebenezer akan melayani akta penabisan Diaken Gereja Protestan Maluku atas nama Nyonya Welma Usmani Suripati dari Sektor Pelayanan 6 Unit 2 pada hari Minggu 1 Mei 2022 dalam kebaktian Minggu pukul 6.30 di Gedung Gereja Ebenezer. Informasi lain. 1. Majelis Jemaat GPM Ebenezer telah membuka pendaftaran penerimaan siswa katekisasi tahun ajaran 2022-2023 sejak Minggu 24 April 2022 sampai dengan Sabtu 14 Mei 2022. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu orang tua yang hendak mendaftarkan anaknya dapat mengambil formulir pendaftaran pada masing-masing ketua sektor atau pada kantor jemaat di setiap hari kerja. 2. Panitia PKJD Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Cabang Ebenezer membuka pertandingan penalti yang akan berlangsung pada tanggal 4 Mei 2022. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada pengurus ranting dan cabang di masing-masing ranting atau menghubungi kantor jemaat pada setiap hari kerja. 3. Universitas Kristen Indonesia Maluku membuka penerimaan dosen dan tenaga kependidikan untuk program studi kesehatan masyarakat, keperawatan. Persyaratan dan informasi lebih lanjut dapat diperoleh di kantor jemaat pada setiap hari kerja. 4. Universitas Kristen Indonesia Yogyakarta, Sekolah Kristen Caritas, Sekolah Citra Kasih, dan SMK Kesehatan Nusaniwe Ambon
melalui Majelis Jemaat GPM Ebenezer menginformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa lembaga-lembaga pendidikan tersebut telah membuka penerimaan peserta didik baru tahun akademik 2022-2023. Informasi lebih lanjut dan formulir pendaftaran dapat diperoleh di kantor jemaat GPM Ebenezer pada setiap jam kerja. Kelima, sehubungan dengan akan dilaksanakannya Klasis Kota Ambon Cup 2 tahun 2022, maka ada beberapa mata lomba yang diperlombakan, yaitu lomba nyanyi, lomba paduan trompet, lomba bahasa Inggris, lomba video dan foto kreatif, dan lomba mengail mania. Petunjuk teknis dan hal lainnya dapat diperoleh di kantor jemaat pada setiap hari kerja. Keenam, kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan di Skip, Kopertis dan sekitarnya, maka kami serukan himbauan untuk tetap menjaga hidup, perkataan dan tindakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Pergunakanlah kehidupan ini sebagai tempat dan kesempatan di mana kita menemukan Tuhan yang rela menderita bagi dunia. Jagalah ketenangan di masing-masing rumah dan tidak membuat keributan yang tidak wajar atau tidak seharusnya, terutama pada jam-jam istirahat di mana semua orang menginginkan ketenangan itu terjadi. Hindari pesta miras dan perjudian yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Marilah kita berlaku selayaknya orang-orang beragama yang beriman kepada Tuhan. Bagi orang tua, tolonglah kami untuk memperhatikan jam bermain dan belajar anak agar mereka dapat menyeimbangkan waktu yang berguna ini. Kami pun memohon topangan doa warga jemaat bagi semua pelayanan yang akan berlangsung ke depan sesuai keputusan persidangan ke-36, termasuk mendoakan dan membantu kelancaran proses pembangunan dan penyelesaian gedung Gereja Gloria dan rumah Pastori 4. Angkarum pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayankan dengan pengaturan sebagai berikut. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu keempat. Pelayan firman dalam kebaktian ini adalah Pendeta Dr. Hengki H. Hetaria MTH. Pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini didasarkan pada kitab kudus perjanjian baru, Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui, Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat berbaktikan Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat disilakan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan, nyanyian rohani nomor 3, bait 1 dan 2. Ambon 24 April 2022, Majelis Jemaat GPM Ebenezer, Ketua, Pendeta Hotliff J.A. Koritelus Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Benedictus Makassale.
Jemaat kekasih Kristus, selamat pagi, Shalom. Kita lakukan kebaktian kita di saat ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menembus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Nats pembimbing kita terkutip dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti sesama daripada menghibur mereka yang lemah. Tindakan kami pun sering membawa kerugian bagi diri sendiri, orang lain, bahkan bagi kehidupan bersama semua ciptaan di alam ini. Tuhan bimbing aku di jalanku, di tanganku ku taruh, di tanganmu. Karena
Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita dipersilakan berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru. Jemaat Tuhan, karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Yang terang terancam jiwaku, dalam dosa terberat hilang harapanku. Tapi Tuhan berterang dengan seruanku, lalu diselamatkanmu habisku. Kasih kudus, kasih kudus, yang mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang mengangkatku. Kasih kudus. Silakan duduk. Sebelum kita datang pada pelayanan firman Tuhan, Cherubim Voice diberi kesempatan untuk memperdengarkan pujiannya.
Itu baru tepuk tangan. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Masih ada satu kali lagi nanti setelah ini. Kita datang pada pelayanan firman. Disilakan kepada majelis bertugas. Iya, jemaat Tuhan yang diberkati, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Tetapi sebelum kami membaca akan firman ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, di dalam kebaktian minggu di saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengar firman-Mu ini. Tetapi sebelum kami membaca dan mendengar firman-Mu ini Tuhan, kami mohon Tuhan datang curahkan akan kuasa-Mu lewat Roh Kudus-Mu bagi kami semua, supaya firman-Nya akan kami baca dan kami akan dengarkan secara bersama-sama di pagi ini. Itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami untuk kami menapaki akan hidup kami di dalam usbu yang baru nanti. Terlebih khususnya bagi hamba Tuhan yang akan menyampaikan akan berita sukacita bagi kami di pagi ini. Tuhan rahmatilah hamba-Mu ini dengan kuasa-Mu, supaya taburan firman-Nya akan hamba-Mu disampaikan. Kami semua boleh menerima dan bisa melakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas ke hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami selaku persekutuan di dalam kebaktian pagi ini, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni Injil Yohanes pasal 20 pada ayatnya yang ke-24 berakhir pada ayatnya yang ke-29. Dengan judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu anak-anak, baik yang mengikuti kebaktian ini di gedung gereja Ebenezer ini, maupun yang mengikuti kebaktian-kebaktian di rumah masing-masing. Hari ini kita diminta untuk membacakan bacaan kita tadi, Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29, untuk kita memaknainya dalam tema percaya pada Yesus yang bangkit. Sebagai gereja, sebagai orang percaya, orang Kristen, setelah kebangkitan Kristus, bagaimana iman kita itu tetap hidup, iman kita itu tetap bertumbuh dan berkembang. Jangan sampai iman kita hanya sebatas perayaan-perayaan. Memang ada fenomena, biasanya orang Kristen itu muncul pada saat perayaan Natal, Kunci Taong, lalu Paskah,
Ya. Tapi setelah itu dengan selesainya perayaan-perayaan itu, dengan menurunnya atribut-atribut perayaan itu, lampu-lampu Natal, obor Paskah, lampu-lampu Paskah, lalu seolah-olah iman kekristenan kita juga mengalami penurunan. Semoga itu tidak menjadi bagian dari iman kita. Justru seharusnya peristiwa-peristiwa itu terus meyakinkan iman kita untuk percaya kepada Yesus dan juga untuk terus setia kepada panggilan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Injil Yohanes diceritakan bahwa setelah Yesus bangkit, ia menampakkan diri sebanyak 4 kali. Ya. Dalam pasal 20 dan 21, 4 kali Yesus menampakkan diri. Pertama kepada Maria Magdalena, 20 ayat 11 sampai 18. Kemudian kepada murid-murid Yesus, minus Thomas, dalam ayat 19 sampai 23. Kemudian kepada murid-murid Yesus bersama Thomas, perikop bacaan kita tadi 24 sampai 29. Dan yang terakhir sebelum ia terangkat ke surga, ia menampakkan diri kepada para murid-murid di pantau danau Tiberias. Pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Injil Yohanes sengaja menaikkan atau menuliskan peristiwa-peristiwa ini untuk menjelaskan bahwa Yesus yang bangkit itu dilihat atau dialami oleh lebih dari satu orang. Dan lebih dari satu peristiwa. Ini penting bagi Injil Yohanes karena untuk memperkuat iman orang Kristen mula-mula, para pembaca Injil Yohanes saat itu yang sering atau yang sedang menghadapi isu, sedang menghadapi hoax, kabar bohong. Orang Kristen mula-mula saat itu diperhadapkan dengan adanya isu hoax yang beredar luas di kalangan orang Yahudi bahwa Yesus tidak bangkit. Tetapi jenazah Yesus dicuri oleh para muridnya. Kita bisa baca dalam Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai ayat 15 tentang dusta mahkamah agama, di mana cerita tentang jenazah Yesus yang dicuri itu direkayasa oleh para imam kepala dan tua-tua Yahudi kepada para serdadu yang menjaga kubur Yesus. Para serdadu itu disogok dengan uang, lalu disuruh untuk sampaikan kabar hoax bahwa Yesus tidak bangkit. Tapi ia dicuri oleh para muridnya. Dan berita itu beredar luas di kalangan orang Yahudi saat itu. Bisa lihat Matius 28 ayat 15. Bapak Ibu anak-anak kekasih Kristus, kisah penampakan Yesus kepada Thomas ini ditulis oleh Injil Yohanes untuk meyakinkan orang Kristen mula-mula agar mereka tidak terpengaruh dengan cerita-cerita di kalangan orang Yahudi tersebut. Tapi mereka bisa meyakini bahwa Yesus itu bangkit. Dan itu dialami oleh Thomas sendiri. Thomas sendiri bisa membuktikan bertemu dengan Yesus yang bangkit itu. Dan membuktikan secara fisik. Dia bertemu dengan Yesus. Dalam ayat 24 dan 25 diceritakan di sana bahwa Thomas yang tidak ada pada saat Yesus menampakkan diri kepada para murid yang lain dalam ayat 19 sampai 23. Ketika diberitahu oleh para murid lainnya bahwa mereka telah melihat Yesus, Thomas lalu berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Thomas di sini ditampilkan sebagai seorang yang ragu-ragu, seorang yang skeptis, seorang yang tidak mau menerima begitu saja berita-berita yang disampaikan kepadanya
sebelum ia membuktikan sendiri atau sebelum ia mengalami sendiri peristiwa itu, ia tidak akan begitu saja percaya dengan apa yang dikatakan oleh teman-temannya, kecuali ia mengalami sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, kita seringkali menilai Thomas secara negatif. Sikap Thomas yang ragu-ragu, skeptis ini kita nilai sesuatu yang negatif. Ia seorang yang tidak beriman, tidak percaya. Tapi saya kira sikap Thomas ini ada sisi positifnya juga. Sisi positif bahwa seseorang tidak harus cepat-cepat percaya dengan suatu berita sebelum itu dibuktikan. Saya kira ini sisi positif dari sikap Thomas dalam kehidupan bersosial kita sekarang ini. Seringkali dalam kehidupan bermasyarakat, orang tidak membuktikan kebenaran sebuah berita. Orang tidak memverifikasi sebuah berita. Paling cepat percaya berita. Berita bohong juga dia percaya. Berita hoax juga percaya. Berita provokasi juga percaya. Apalagi dengan maraknya media sosial sekarang ini. Ya. Berita viral sangat cepat sekali. Sesuatu berita yang tiba-tiba diketik oleh seseorang, mungkin karena dia sakit hati pada orang lain kah? Mungkin dia mau adu domba kah? Ya. Di tempat kerja, orang bisa saja saling sensuka dan dia bisa kasih berita. Pak itu semua mati saja. Susaki, penyakit suloko. Kampung ini ada serang kampung ini. Marga ini ada serang marga ini. Dan orang tanpa memverifikasi viralkan berita. Orang cepat percaya tanpa memverifikasi sebuah berita. Itu pun juga bisa terjadi dalam keluarga. Adik dan kakak bisa saja saling menyebarkan berita hoax, bahkan suami istri tidak jarang. Tetangga bertetangga pun demikian, cepat sekali kasih berita tanpa memverifikasinya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang beta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu beta bilang tadi, sebenarnya ada sisi positif dari Thomas ini, yang harus memverifikasi dulu berita, yang harus membuktikan dulu satu berita. Dan dalam kehidupan sosial kita, contoh Thomas ini penting. Jangan cepat-cepat percaya berita itu, ya. Cek dulu berita ini betul kasih. Jangan sampai berita ini cuma kabar hoax, ya. Lalu ketong sebarkan. Akhirnya orang yang dikabarkan, diberitakan hoax itu mengalami masalah. Bahkan juga bisa terjadi masalah dalam kehidupan keluarga kita. Hanya karena cepat percaya. Bisa saja terjadi masalah dalam jemaat ini kalau kita tetap cepat percaya. Bisa juga jadi masalah di tempat kerja kalau kita cepat percaya. Bahkan masyarakat pun. Akhir-akhir ini seringkali bisa terjadi salah paham, bahkan pertumpahan darah, hanya karena berita hoax. Karena itu saya kira contoh Thomas ini penting juga untuk kita. Verifikasi dulu. Buktikan dulu satu kebenaran berita, baru itu dipercaya. Tapi itu dalam realitas kehidupan sosial kita bisa begitu. Tapi dia akan negatif kalau dalam konteks kehidupan beragama kita. Dia akan negatif kalau dalam konteks keimanan kita. Thomas ini menggunakan pendekatan yang kalau dalam ilmu pengetahuan disebut empirisme. Pengalaman dulu. Sebuah kebenaran itu harus dibuktikan dengan pengalaman. Tanpa pengalaman, sesuatu itu dianggap tidak benar. Tapi itu bermasalah dalam hal agama. Dalam hal iman, orang tidak bisa percaya hanya karena dia mengalami. Tapi dia harus mempercayai. Bapak Ibu anak-anak,
Sisi negatif Thomas secara iman yang tidak percaya ini kemudian dikritik sendiri oleh Yesus dalam pembacaan kita tadi. Dalam ayat 25 sampai 29 dikatakan 8 hari setelah pernyataan Thomas itu, Yesus menampakkan diri kepada para murid termasuk Thomas dalam sebuah ruangan yang terkunci. Bayangkan selama 8 hari Thomas sempercaya sedikit pun. Mungkin saja Petrus sudah meyakinkan dia, mungkin saja Maria Magdalena sudah meyakinkan dia, murid-murid yang lain sudah meyakinkan dia, tapi dia tidak percaya. Jangan-jangan dia masih tetap mengikuti atau percaya kepada berita di kalangan orang Yahudi bahwa teman-temannya sendiri yang menculik. Tapi kemudian Yesus tampil di tengah-tengah ruangan itu, lalu menyampaikan salam damai sejahtera bagi mereka. Yesus lalu menyuruh Thomas untuk menaruh jarinya pada tangan Yesus dan tangannya pada lambung Yesus untuk membuktikan. Rupanya Yesus tahu keraguan-raguan Thomas, skeptis Thomas. Sehingga setelah dia menyampaikan salam untuk para muridnya, dia lalu berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku." Kalau Yesus itu orang Oma, dia bilang, "Po Thomas, o ragu lawang, kas masuk o pun jari tu, o pun tangan tu di bet pun lambung ni lah uslia." Yesus meyakinkan Thomas akan ketidakpercayaannya dengan menyuruh dia membuktikan seperti yang dia mau. Taruh saya pun jari itu, taruh saya pun tangan itu. Ini beta. Apa yang terjadi setelah Thomas melakukan seperti apa yang dia harapkan dan apa yang diperintahkan oleh Yesus? Dia lalu berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas berhasil mendapatkan pembuktian bahwa Yesus dia dapat, dia temui, dan dia lalu berseru, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Thomas mengalami sebuah transformasi iman, sebuah perubahan iman ketika bertemu dengan Yesus yang bangkit itu. Dari seorang skeptis, seorang peragu, seorang yang tidak mudah percaya, tapi kemudian menjadi semantap, seorang yang yakin dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Allah. Mulut, tetapi juga di hati dan dalam perilaku hidupnya. Dalam sejarah gereja dikatakan dia kemudian keluar dari Yerusalem ketika banyak murid tetap saja di Yerusalem. Dia pergi memberitakan Injil sampai ke India. Ya. Dia meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah yang hidup. Yang karena itu dia setia melayani, memberitakan Injil sampai ke India. Ketika teman-teman yang lain cuma duduk saja di Yerusalem, tinggal di Yerusalem. Padahal Yesus sudah bilang, beritakanlah dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung dunia. Thomas sampai ke India, bahkan mati di sana. Itu iman Thomas ketika dia percaya sungguh, ketika dia mantap, dia lalu setia melayani dan memberitakan Injil. Setelah Thomas mengaku imannya itu, Yesus lalu berkata dalam ayat 29, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Hal ini dicatat oleh Injil Yohanes untuk mengingatkan orang Kristen mula-mula bahwa Yesus itu bangkit. Dan setelah ia naik ke surga, orang Kristen mula-mula pembaca Injil Yohanes ini banyak yang sudah tidak lagi bertemu dengan Yesus secara fisik, karena dia sudah naik ke surga. Tetapi perkataan Yesus ini dicatat oleh Injil Yohanes untuk mengingatkan mereka, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Orang Kristen mula-mula kemudian tidak lagi bertemu dengan Yesus secara fisik, tapi mereka diingatkan untuk tetap percaya sekalipun mereka tidak melihat. Tidak perlu seperti Thomas harus lihat dulu. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai gereja, sebagai orang Kristen di masa kini sama dengan gereja mula-mula. Tidak lagi melihat Yesus secara fisik.
Tapi saya percaya Bapak Ibu dan saya tetap memiliki iman percaya kepada Yesus yang bangkit tersebut. Di tengah-tengah kabar bohong yang masih beredar sekarang ini. Banyak orang yang masih meragukan Yesus itu bangkit. Ada ajaran agama yang menyatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan. Salah satu muridnya yang diserupakan dengan Yesus yang disalibkan, lalu Yesus tidak disalibkan. Ada juga orang Yahudi yang masih percaya bahwa jenazah Yesus yang dicuri, dia tidak bangkit. Tapi juga dari sisi ilmu pengetahuan, ada satu penelitian arkeologi yang dibukukan di tahun 2006 oleh seorang yang bernama James Tabor. Bukan James Hetaria kah, James Tiweri kah, bukan. Orang yang bernama James Tabor. Ada buku yang dicetak oleh percetakan Gramedia tahun 2006 yang berjudul Dinasti Yesus. Bapak Ibu anak-anak kalau ketemu buku itu, karena buku itu tidak dilarang oleh pemerintah Indonesia, dibiarkan beredar. Buku itu menjelaskan ada sebuah penemuan arkeologi di Yerusalem yang menemukan makam keluarga Yesus. Anak-anak kalau baca, silahkan baca saja. Dia berkesimpulan karena ditemukan makam keluarga Yesus, maka Yesus tidak bangkit. Karena ada salah satu peti yang bertulis nama Yesus. Maka dia berkesimpulan Yesus tidak bangkit. Itu dari segi ilmu pengetahuan. Tapi Bapak Ibu, anak-anak sekalian, saya percaya, Bapak Ibu percaya, apapun yang dikatakan oleh agama-agama, apapun yang dikatakan oleh ilmu pengetahuan, tidak mengurangi iman kita kepada Yesus yang bangkit. Amin. Ilmu pengetahuan mau bilang apakah? Agama lain mau bilang apakah? Tidak mengurangi sedikit pun iman Bapak Ibu dan saya kepada Yesus yang bangkit. Saya kira ada dua alasan untuk kita tetap percaya. Pertama, kesaksian Alkitab, kesaksian kitab suci kita. Tadi saya katakan 4 kali Injil Yohanes mencatat Yesus menampakkan diri kepada orang-orang, lebih dari 1 orang. Tapi juga pengalaman iman kita. Kita tidak bertemu dengan Yesus secara fisik, tapi pengalaman iman kita seringkali membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Ketika kita sakit, ketika anak-anak kita sakit, tentu kita tidak bergantung kepada dokter semata. Kita mengandalkan doa. Dan ketika kita berdoa, kita sembuh, situlah kita yakin Yesus bangkit. Ketika masalah-masalah keluarga kita, masalah-masalah yang kita hadapi, kita hanya berdoa karena memang lagu bilang Yesus hanya sejauh doa. Kita berdoa dan Tuhan menjawab persoalan-persoalan kita. Disitulah kita yakin Yesus bangkit. Ketika gumulan masa depan anak-anak kita berdoa dan Yesus menjawab. Disitulah kita yakin Yesus bangkit. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, saya kira pengalaman-pengalaman pribadi kita, pengalaman-pengalaman keluarga kita ini tetap meyakinkan kita seperti Thomas. Kita lalu berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Setiap kali kita mengalami bersama Yesus yang bangkit dalam pengalaman-pengalaman kita, pasti kita akan berseru, Tuhanku dan Allahku. Dan itu tidak cukup hanya meyakinkan kita dalam pengakuan kita, tetapi juga dalam iman percaya kita di hati kita, dan juga di dalam kesetiaan kita seperti Thomas. Kesetiaan kita untuk terus melayani, terus mengikut Kristus sampai akhir hidup kita.
Jangan sampai anak-anak kekasih kita minggu lalu ditanya, 2 minggu lalu ditanya oleh pendeta, apakah jawabmu Thomas? Ya, saya bersedia. Kaget-kaget ganti nama jadi Toyib, Bang Toyib. Apakah jawabmu Maria? Ya, saya bersedia. Kaget-kaget ganti nama dengan Maimunah. Banyak faktor yang bisa mengubah keyakinan kita. Ya Bapak Ibu, banyak faktor. Dan bukan tidak mungkin itu bisa terjadi. Waktu saya di Jogja, selesai layani ibadah, seorang bapak warga jemaat GPIB sempat sampaikan, Pak Pendeta, saya ditawari kepala dinas dengan catatan menyangkal Kristus. Saya tanya, lalu Bapak sikap apa? Pak, jabatan itu tidak memberikan saya hidup. Hanya Yesus yang memberikan saya hidup. Dia memilih tetap berpegang teguh pada imannya, kepada keyakinannya, daripada hanya sebuah jabatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, iman yang mantap seperti Thomas, walaupun awalnya ragu-ragu, tapi iman yang mantap itu juga harus menjadi bagian hidup kita. Iman yang mantap sampai akhir hidup kita. Masalah akan tetap ada, persoalan akan tetap ada, tapi jangan sampai itu meruntuhkan iman kita, apalagi membuat kita menyangkal Kristus. Kita yakin Yesus bangkit. Yesus adalah Tuhanku dan Allahku yang tetap akan menyertai Bapak Ibu dan saya sampai akhir zaman. Amin. Silakan berdiri untuk kita mengaku iman kita. Bersama dengan semua umat percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Kita berkata demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, dan akan datang dari sana. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kesempatan kami berikan kepada Ebenezer Romance Choir untuk mempersembahkan lagu pujiannya.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus berkati selalu. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita di saat ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Bagai hujan yang
terimalah persembahan umatmu, satu ungkapan syukur padamu, atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Mari kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita dengarkan kembali persembahan pujian dari Cherubim Voice.
Terima kasih, Tuhan Yesus berkati selalu. Jemaat kita akan tiba pada akta alih status bagi anak-anak kita. Untuk itu diberi kesempatan kepada Komisi Anak dan Remaja. Acara pelepasan remaja tamatan sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil Gereja Protestan Maluku Jemaat Ebenezer Klasis Kota Ambon dimulai. Menyanyikan lagu wajib sekolah minggu Gereja Protestan Maluku. Jemaat dimohon berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Pembacaan nama anak-anak jenjang remaja calon Purnawasmi GPM Jemaat Ebenezer dan dilanjutkan dengan pembacaan akta Indri Halatu. 5. Domian Ariel Sopahelawakan. 6. Jen Sipahelut Sipasulta. Sektor pelayanan 3. 1. Elvando Lionel Hanas. 2. Frederick Yano Amarduan. Sektor pelayanan 4. Vivi Risakota, Golda Patikawa, Karlin Haumahu, dan Ferdi Leasiwal.
Sektor pelayanan 5, Aprilia Tikva Sabandar, Farel Weno, Lebrina Patikawa, dan Priscilia Tutu Hatunewa. Sektor pelayanan 6, Jackson Marwanaya, Sefanya Lady Titahena, Michelle Naila Kristi Papilaya, Michelle Gloria Sapulete, Cokorda Gede Eka Putra Pemayun. Sektor pelayanan 7, Fredly Steel Watimena. Sektor pelayanan 8, Sheila Jelin Ponaya, Tiara Maharani Litai, Novelan Helen Syauta, Noli Kristi Koritelu. Sektor pelayanan 9, Hezron Mesfri Tutupari, Grafilia Larissa Usmani. Sektor pelayanan 10, Windy Gabriela Hitiahubesi, Barlev Geraldi Rehata, Gabrian Marvin Saparwane, Rino Weura, Peter Fernando Mahaklori, Alfa Gadiel Walakula, Friendly Noya, Katrina Truli Perulu, dan Imelda Joy Franciscus Mole. Sektor pelayanan 11, Santi Anastasia Batlayeri, Hans Gerard Lasatira, Randy Immanuel Patipelohi, Alonso Barrero Soplantila, Rulian Lekahena, dan Josephina Y. Matulesi. Sektor pelayanan 12, Agnes M. Solmet, Beatrix Laiterkuhi, Melissa Salmon, Romi Nanlohi, Willy Francis, Wilson Laiterkuhi, dan Kania Wakar Maho. Sektor pelayanan 13, Betty Oklesia Latuputi dan Chanit Fiorenitina Latuputi. Bagi nama-nama yang sudah dibacakan diundang berdiri. Gereja Protestan Maluku sebagai persekutuan orang percaya terpanggil untuk secara umum melaksanakan amanat pelayanan gereja, secara khusus mempersiapkan generasi muda gereja sebagai sumber daya umat dalam rangka meneruskan misi penyelamatan Allah di dunia. Panggilan ini secara khusus terimplementasi melalui salah satu pendidikan formal gereja, Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil, yang memiliki tanggung jawab membina dan mendidik anak dan remaja gereja ke arah terwujudnya manusia gereja yang memiliki ketahanan iman, ilmiah, sosioekonomi, dan sosiopolitik. Panggilan dan tanggung jawab ini dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja sebagai ungkapan pengucapan syukur baginya yang telah berkenan memimpin dan menuntun wadah pendidikan ini. Atas dasar itulah, maka pada hari ini, Minggu tanggal 24 April 2022, atas nama Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, menyatakan berakhirnya pembinaan dan pendidikan dalam wadah Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil dan dilanjutkan ke pendidikan katekisasi Gereja Protestan Maluku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ingatlah moto kita, aku Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Disilakan duduk kembali. Kita ikuti bersama arahan Wakil Ketua Majelis Jemaat GPM Ebenezer.
dan pembinaan mereka, dan mereka melanjutkan ke tingkat pendidikan formal berikutnya, pendidikan formal gereja, yaitu pendidikan katekisasi. Pembinaan selama 1 tahun membutuhkan perhatian, membutuhkan tanggung jawab yang besar. Saya percaya bahwa pimpinan dan staf komisi anak dan remaja katekisasi mempunyai tanggung jawab besar di situ. Secara khusus kepada Bapak Ibu pengasuh yang ada di tingkat sektor 1, sektor 2, dan seterusnya sampai sektor 13 yang telah berupaya bekerja keras membelanjakan waktu dan tenaga di dalam mengarahkan, membimbing anak-anak kita sampai pada hari ini mereka sudah menyelesaikan pendidikan dan pembinaan mereka. Selanjutnya anak-anak kita nanti akan melanjutkan ke pendidikan formal berikutnya, yaitu katekisasi. Sebagaimana pendidikan formal lainnya di tingkat pemerintah, pendidikan anak kita membutuhkan bukan saja untuk para pengasuh dan staf komisi anak dan remaja, tapi orang tua dan jemaat. Kita semua bertanggung jawab di dalam membimbing mengarahkan anak-anak kita, sehingga mereka lebih dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah dilepas hari ini, maka anak-anak kita, kami punya harapan. Mereka akan lanjut ke katekisasi 65 orang. Mohon supaya Bapak Ibu orang tua tidak ada pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan mungkin nanti sapinya mungkin yang dipiara belum besar mungkin, atau ayamnya masih kecil, atau belum bertelur dan sebagainya. Pertimbangan-pertimbangan manusiawi ini jangan menjadi alasan untuk anak-anak kita tidak lanjut. Sebab kalau itu menjadi pertimbangan nanti anak-anak kita tertunda 1 tahun, 2 tahun. Kami berharap bahwa setelah pendidikan formal pada remaja SMTPI, mereka lalu melanjutkan tahun berikutnya ke katekisasi. Kami mohon dukungan daripada semua kita, selaku warga jemaat, selaku pengasuh, selaku komisi, bahkan kami semua selaku majelis jemaat. Dalam tanggung jawab bersama, semua anak kita nanti 65 orang ini punya peluang, diizinkan orang tua untuk melanjutkan ke tingkat katekisasi pada tahun ajaran yang akan datang. Atas nama pimpinan Gereja Protestan Maluku, kami sampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan, memperhatikan, berkontribusi dalam pendidikan anak-anak kita sampai pada mereka menyelesaikan pendidikan dan pembinaan mereka pada tingkat remaja SMTPI. Semoga Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Dan kami sampaikan selamat kepada anak-anak Purna SMTPI. Tuhan memberkati, Tuhan menolong untuk melanjutkan pada pendidikan formal berikutnya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Kepada 13 orang perwakilan Purnawasmi. Didampingi oleh Ketua Subkomisi, perwakilan remaja Purnawasmi dimohon berdiri.
Penyerahan daftar kolektif remaja Purnawasmi dari Ketua Subkomisi Pelayanan Anak, Remaja dan Katekisasi Jemaat GPM Ebenezer kepada Wakil Ketua Majelis Jemaat GPM Ebenezer untuk selanjutnya dibina pada pendidikan katekisasi sebagai wadah pembinaan lanjutan pendidikan formal Gereja Protestan Maluku. Bapak Ibu Jemaat sekalian, tadi sudah dilepaskan 65 anak kekasih kita yang boleh mengikuti pembinaan dan pendidikan pada Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil di tahun ajaran 2021-2022. Dan di hari ini, atas nama Subkomisi Anak dan Remaja Jemaat GPM Ebenezer, selaku pelaksana pendidikan formal gereja di jemaat ini, kami menyerahkan 65 anak kekasih yang baru dilepaskan itu untuk ada dalam pembinaan dan pendidikan lanjutan pada jenjang katekisasi kepada Majelis Jemaat GPM Ebenezer untuk dibina selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya kami akan bertanggung jawab atas seluruh proses pembinaan anak-anak kita pada tingkat berikutnya. Terima kasih. Dengan demikian, acara pelepasan remaja tamatan Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Gereja Protestan Maluku Jemaat Ebenezer Klasis Kota Ambon dinyatakan selesai. Selanjutnya kita kembali pada liturgi kebaktian oleh pelayan firman. Sekian dan terima kasih. Shalom. Jemaat Tuhan, kita bersekutu dalam doa syafaat. Kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah di dalam Yesus Kristus yang datang menjadi manusia, mati, bangkit, dan naik ke surga, berkuasa atas dunia dan surga. Kami datang bersekutu sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan jemaat ini karena kami meyakini bahwa hidup kami bukan karena kuat dan hebat kami. Hidup kami ini karena Engkau yang bangkit itu yang terus menjaga, memelihara dan memberkati kami. Sebab jikalau bukan Tuhan, sia-sialah hidup kami. Karena itu kami datang bersyukur kepadamu di saat ini untuk seluruh yang kami alami, baik ataupun tidak baik. Ketika kami mendapatkan kebaikan Tuhan berupa pertambahan usia kelahiran, usia pernikahan, berkat di tempat kerja, usaha pencarian, ketika kami sembuh dari sakit, ketika kami mendapatkan kelepasan daripada berbagai masalah hidup ini, kami mengaku semuanya itu karena Engkau yang melakukannya bagi kami, sehingga kami bersyukur ya Allah. Terimalah syukur-syukur kami, sambil memohon kiranya dalam kehidupan kami ke depan, kasih setia dan berkat-Mu juga terus menaungi kami sebagaimana yang sudah kami alami. Tapi juga untuk hidup yang kami terus jalani dengan berbagai masalah, tantangan, cobaan, sakit yang belum tersembuhkan, pekerjaan-pekerjaan yang terhambat, usaha-usaha yang tidak maksimal, ataupun kedukaan yang kami alami. Tuhan, kami percaya dalam kesemuanya itu Engkau tidak meninggalkan kami, tapi Engkau terus mengajar kami untuk tetap setia padamu, karena Engkau akan bertindak memulihkan kami. Kami membawakan seluruh masalah-masalah kami ke dalam tangan-Mu, sambil percaya Tuhan akan melepaskannya bagi kami. Kami datang menyerahkan kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah lanjut usia. Tuhan pelihara, Tuhan kuatkan, walaupun fisik kami lemah, tapi kiranya iman dan pengharapan kami tetap kokoh kepadamu. Berkatilah kami sebagai bapak-bapak keluarga, ibu-ibu keluarga, dalam hidup pekerjaan usaha pencarian dimanapun kami mengusahakannya, apapun bentuknya.
Kiranya itu diberkati Tuhan bagi kehidupan keluarga kami. Terlebih kami terus hidup dalam ketaatan dan pengharapan hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan berkenan berkati anak-anak muda dalam hidup kemudaan kami, supaya kami tidak menyia-nyiakan masa-masa kemudahan kami, tapi kami menjalaninya dalam takut akan Tuhan. Anak cucu kami dalam pendidikan mereka, dari tingkat TK playgroup sampai perguruan tinggi, yang ada bersama kami maupun yang terpisah dimanapun, Tuhan peliharalah kami, supaya mereka terus dalam pemeliharaan Tuhan untuk mengejar masa depan mereka. Ujian-ujian akhir yang mereka sedang jalani pada segala tingkatannya, bahkan juga proses-proses perpindahan tingkatan kelas, Tuhan berkati masa depan anak-anak cucu-cucu kami di dunia pendidikan bisa mereka capai. Anak cucu kami yang masih balita sekalipun, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Tumbuhkanlah mereka jasmani rohani, menjadi generasi masa depan keluarga, masa depan jemaat dan masyarakat yang diberkati Tuhan. Anggota-anggota keluarga kami yang terpisah dimanapun mereka berada, Tuhan sertai mereka, supaya mereka terus terpelihara dalam kasih dan pemeliharaan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan hidup kami seanterunya keluarga ke dalam tangan-Mu ya Allah. Biarlah Engkau terus memelihara kami dari hari lepas hari. Kami berdoa bagi masyarakat, bangsa dan negara kami di tingkat global, ancaman peperangan, ancaman pandemi COVID. Tuhan peliharalah umat manusia ciptaan-Mu ini. Di Indonesia Tuhan berkati pemerintah, presiden, wakil presiden di tingkat pusat, gubernur, wakil gubernur di tingkat provinsi dan jajarannya, wali kota, wakil wali kota dan jajarannya di tingkat kota madya, sampai di kecamatan, kelurahan, RW, RT, birokrasi maupun keamanan, TNI, Polri, semuanya kiranya dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, supaya masyarakat, bangsa dan negara ini tetap terjaga dan terpelihara dalam kasih dan kemurahan-Mu. Gereja-Mu diberkati Tuhan di tingkat dunia Indonesia. Gereja Protestan Maluku Tuhan berkati, pimpinan sinode, pimpinan klasis, para pelayan Tuhan di tingkat jemaat, jemaat kota, jemaat desa, jemaat pesisir, jemaat pedalaman, Tuhan berkati. Khususnya jemaat kami, jemaat GPM Ebenezer Skip, Tuhan berkati. Pak Pendeta sebagai ketua majelis jemaat, rekan-rekan pendeta dengan keluarga masing-masing, juga dengan majelis jemaat, para penatua, para diaken dengan keluarga, dengan pekerjaan masing-masing, Tuhan berkati. Supaya jemaat ini terus dilayani oleh para pelayan-Mu yang tetap setia, dan pertumbuhan Tuhan akan berikan. Juga kami mendoakan seluruh proses pembinaan jemaat, pembangunan fisik yang berlangsung, gereja ataupun pastori, pembangunan iman, spiritualitas, diberkati Tuhan, supaya jemaat ini terus bertumbuh. Khususnya di hari ini dilakukan akta alih status dari anak remaja ke katekisasi. Tuhan berkati, proses ini bukanlah sebuah proses pendidikan semata, tapi juga pembentukan spiritualitas, supaya anak-anak ini tetap setia, tetap percaya kepada Kristus di tengah-tengah zaman yang terus menantang ini. Kelanjutan pendidikan mereka di jenjang katekisasi diberkati Tuhan. Orang tua kiranya terus memotivasi anak-anak kekasih kami ini. Anak-anak kekasih kami ini baik di jenjang katekisasi maupun di jenjang anak remaja, kiranya mereka terus bertumbuh dan berkembang dalam cinta kasih-Mu. Para pengasuh yang sudah mendidik, membina mereka diberkati, tugas-tugas pembinaan, pendidikan yang masih harus mereka jalani, untuk yang lainnya diberkati Tuhan. Juga para katekisan yang menerima anak-anak kami yang akan menjalani pendidikan katekisasi, Tuhan berkati, supaya tugas tanggung jawab membina, mendidik oleh para katekisan bisa berjalan dengan baik. Anak-anak yang akan mengikuti pendidikan katekisasi, mereka akan semakin mantap dalam iman dan keyakinan mereka. Kami menyerahkan kebaktian kami di saat ini
baik di gereja maupun di rumah-rumah. Jemaatmu yang sudah mengambil bagian, Tuhan berkati. Semua kami sebagai perangkat pelayan, berkatilah pelayanan kami, baik sebagai pelayan firman, sebagai majelis jemaat, kolektan, kantoria, pemain, orgen, penata multimedia sound system, paduan suara vokal grup yang sudah menyumbangkan lagu. Kiranya pelayanan kami ini menjadi berkat bagi jemaatmu, juga Tuhan berkati bagi kehidupan kami, supaya kami tetap setia melaksanakan tugas panggilan kami masing-masing yang sudah Tuhan percayakan. Kami pertaruhkan hidup kami di hari ini, di minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya sebagaimana penyertaan Tuhan kepada kami di minggu yang lalu, juga akan menyertai kami di minggu yang akan kami jalani ini. Syafaat kami ini kami bawakan dengan doa-doa yang secara khusus diam-diam dinaikkan dari dalam hati batin kami masing-masing. Doa-doa pribadi, doa-doa keluarga, doa-doa pengucapan syukur, juga doa-doa penyerahan atas masalah-masalah yang kami alami. Semuanya kami bawakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mati, bangkit, dan naik ke surga itu, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini, kadang kami yang secukupnya, ampunilah kami, kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripadanya. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hingga sekarang
Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Silakan duduk untuk berdoa syukur. Kebaktian kita selesai, shalom. Orjen atau kantor yang akan mengiringi kita meninggalkan gereja ini. Jadi Apollo tiada melebihi tangan Tuhan yang lebih berkuasa. Jangan samakan yang mana kau punya menilai. Tunggulah berdoakan, serahkanlah saja pada Allah. Taburlah bibit yang baik, siramilah dengan air suci. Berdoalah sepanjang hari, esok akan tumbuh nanti. Dan tiba saat menuai, ketika sambil menari-nari, muliakan Allah yang telah memberi buah-buah kasih. Menjadi Apollos, tiada melebihi makan, yang tanam maka punya menyiram. Tunggulah berbuatkan, serahkanlah saja pada Allah. Taburlah bibit yang